Ada sebagian manusia yang mereka mudah untuk berputus asa, entah karena keinginannya tidak tercapai akhirnya putus asa, atau karena musibah yang dialami dan tidak kunjung selesai akhirnya juga putus asa, atau mungkin ekonomi yang melilit sehingga susah untuk mencari pekerjaan, menafkahi keluarga, memberi pendidikan kepada anak-anak, akhirnya kemudian putus asa. Jadi putus asa ini macam-macam bentuknya. Masalahnya kalau keputusasaan itu hanya sekedar timbul dari kekecewaan saja, mungkin tidak fatal. Tapi lebih daripada itu, terkadang putus asa ini bisa membahayakan. Ada yang sampai menyakiti dirinya, bahkan ada yang sampai ke taraf bunuh diri, naudzubillah, atau menyakiti orang. Lah inilah pembahasan kita tentang bahaya putus asa dan bagaimana caranya supaya kita tidak mudah untuk berputus asa. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, hendaklah seseorang itu berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak ingin putus asa, maka berbaik sangkalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada hambanya, itu sesuai dengan kadar kemampuan hamba itu sendiri. Mustahil Allah Subhanahu wa taala menguji hamba itu di luar kadar kemampuannya. Setiap masalah yang dihadapi itu pasti ada jalan keluarnya. Tidak mungkin tidak ada jalan keluarnya. Maka yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih paham dengan hambanya. Dari sini perlunya kita husnudzan billahi azza wa jalla, berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi Allah sedang menguji kita, entah karena banyak dosa yang kita lakukan, Allah hendak melunturkan dosa itu satu persatu, atau hendak mengangkat derajat kita, atau boleh jadi Allah Subhanahu wa taala sedang menguji keimanan kita dan kesabaran kita. Maka ini yang pertama, berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang disepakati Bukhari Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Sesungguhnya aku, kata Allah, akan bersama prasangka hambaku kepadaku. Kalau seandainya prasangka hambaku kepadaku baik, maka aku akan baik kepadanya. Tapi kalau prasangka hambaku buruk kepadaku, maka aku pun tidak akan berbuat baik kepadanya. Jadi kalau seandainya seseorang menganggap bahwa musibah yang dialami itu sebuah kesialan, ataupun sampai menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, menolak takdirnya, maka justru apa yang dihadapi dari musibah itu tidak akan kunjung dapat jalan keluarnya. Maka berbaik sangkalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, as-sabru ma'a tamamir ridha biqada'illahi wa qadari. Bersabar dan kita yakin tentang kesempurnaan redha dan ketentuan Allah serta takdirnya. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidaklah musibah yang ada di bumi dan musibah yang terjadi kepada diri-diri kalian kecuali semua sudah dicatat sebelum musibah itu turun. Jadi kalau kita yakin dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya hari ini kita sakit, yakini bahwa sakitnya kita hari ini itu sudah tertulis 500 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau hari ini kita mengalami kesulitan ekonomi, yakinlah bahwa kesulitan ini sudah ditulis 500 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau seandainya ada orang-orang yang kita cintai kemudian meninggalkan kita dan meninggal, yakinlah bahwa ini pun sudah dicatat sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau seandainya takdir ini sudah dicatat dan kita yakin bahwa takdir ini pasti terjadi, lalu apa yang diputus asakan? Maka hadapilah setiap musibah yang ada pada diri kita ini dengan kesabaran. Kemudian kita yakini bahwa takdir Allah itu sempurna. Di balik takdir itu ada hikmah yang kita tidak tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu tentang hikmahnya. Kemudian yang ketiga, at-ta'assi bi anbiya'illahi wa rusuli. Cobalah kita melihat sejarah, baik sejarah para nabi
atau sejarah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita tidak mudah putus asa. Apa yang kita alami hari ini dari musibah, kesulitan, keperitan hidup, kesusahan, itu semua sudah pernah dialami para nabi. Kalau hari ini kita ditimpa kemalangan sakit bertahun-tahun, sudah banyak dokter dan rumah sakit angkat tangan untuk mengobatinya, maka di sana ada contoh yang sudah mendahului kita. Nabi Ayub alaihi salatu wassalam sakit parah, bahkan saking parahnya seluruh kaumnya meninggalkannya, membulinya, memfitnahnya, tapi dia sabar. Kalau seandainya kemudian seseorang mengalami intimidasi, mungkin dibuli orang, dicaci maki orang, dihina orang, difitnah orang, digibah orang, ketahuilah bahwa para nabi jauh lebih dahsyat fitnahan dan bulian kaumnya kepada mereka. Lihat Nabi SAW dikatakan gila, pernah kita dikatakan gila, dan itu terus menerus dikatakan gila, dan bukan satu orang, bahkan ratusan bahkan ribuan orang diprovokasi untuk mengatakan Rasul gila. Kemudian dituduh dia seorang penyihir dukun, pernah kita dikatakan seperti itu. Kemudian Nabi SAW dikatakan pemecah belah, memiliki ilmu hitam, tukang tenun, bahkan dikatakan perangkai syair, bahkan dikatakan kerasukan setan, macam-macam. Mungkin kita tidak pernah mengalami hal itu, tapi dengan melihat sejarah para nabi dan Nabi SAW, tenanglah hati bahwa apa yang kita rasakan hari ini, nabi kita jauh lebih parah merasakan. Kalau seandainya di antara kita ada yang kehilangan orang yang kita cintai, Nabi SAW bahkan anak-anak laki-lakinya meninggal di waktu bayi, anak-anak perempuannya dialah yang menguburkannya. Kalau seandainya kemudian kita menghadapi kesulitan ekonomi, Nabi SAW juga sama, menjadi penggembala dengan upah yang sangat sedikit dari orang-orang kaya kambing di zaman itu. Jadi dengan mencontoh sejarah ini akan menenangkan hidup kita. Makanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala mengatakan, sejarah adalah tentara dari tentara-tentara Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa kita gunakan saat kita sedang kesulitan. Makanya kemudian Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, kenapa sejarah-sejarah itu diceritakan kepada Rasul? Linusabbitu bihi, untuk supaya kami tenangkan dengan sejarah-sejarah itu dirimu wahai Muhammad. Artinya bahwa dengan melihat sejarah itu minimalnya mengurangilah rasa keputusasaan itu. Kemudian yang keempat, al-ilmu bi anna ma'al usri yusra. Ketahuilah bahwa dalam setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Memang betul, terkadang Allah subhanahu wa ta'ala kalau sudah memberikan musibah kepada kita ini, satu musibah belum kelar datang musibah yang lain, musibah yang lain belum selesai datang lagi musibah yang lainnya lagi, dan begitu seterusnya. Ada musibah itu yang sifatnya beruntun, tapi yakin bahwa di balik musibah itu ada kebahagiaan. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala dengan tegas mengatakan dalam surah Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan. Kata Al-Imam Abdurrahman Ibn Sa'di ketika memberikan catatan kepada ayat ini, lihat Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebut kalimat kesulitan al-usri menggunakan alif lam. Begitu juga dalam ayat yang ke-6-nya. Tapi ketika menyebutkan kemudahan, Allah tidak menyebutkan dengan alif lam, tetapi Allah mentanwin keduanya, baik dalam ayat 5 ataupun ke-6. Apa maksudnya? Secara nahwu, alif lam itu lil ma'rifah dan tanwin itu alamat nakir. Seolah-olah Allah ingin katakan bahwa kesulitan pada ayat yang ke-5 adalah kesulitan pada ayat yang ke-6, tapi kemudahan pada ayat ke-5 berbeda dengan kemudahan pada ayat ke-6. Artinya satu kesulitan bisa datang 2 kemudahan, 3 kemudahan, 4 kemudahan, dan begitu seterusnya. Maka yakin bahwa di dalam kesulitan itu akan banyak ada kemudahan. Siapa yang memberikan kemudahan? Allah. Makanya sering saya katakan, saya kira saya, ibu atau siapapun dalam mengarungi kehidupan di dunia ini pasti mengalami kesulitan kan?
pastilah tidak mungkin ibu tidak pernah mengalami kesulitan itu. Entah kesulitan dalam berumah tangga, entah kesulitan dalam masalah-masalah tetangga, kawan, perusahaan, pekerjaan, apalah sebutkan. Pasti kita pernah mengalami kesulitan dalam hidup kita. Yang saya maksud adalah kesulitan yang sangat sulit, yang terkadang dalam benak kita tidak mungkin keluar dari kesulitan ini. Rasanya dunia ini kiamat. Saya kira setiap manusia pasti akan melaluinya itu. Entah kapan, di mana, pasti satu hari kita akan mengalami kesulitan yang seperti ini. Rasanya dunia ini kiamat, rasanya ingin mati saja, rasanya tidak bisa ada lagi jalan keluarnya. Macam-macam lah pokoknya kita berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan hampir putus asa. Tetapi betapa banyak orang-orang yang pernah mengalami ke titik ini. Hari ini mereka bisa tertawa, hari ini mereka bisa bersandau gurau, hari ini bisa bercanda dan begitu seterusnya. Kemana kesulitan itu hilang? Bahkan sebagian kita sudah melupakan kesulitan itu. Kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengangkatnya, siapa lagi? Dari situ kita makin yakin bahwa dalam setiap kesulitan itu di baliknya akan banyak kemudahan yang datang kepada kita. Maka jangan putus asa. Ya, hari ini memang kita dapat kesulitan, kita tidak tahu besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, boleh jadi Allah akan merubah semua itu. Karena tidak mungkin Allah menciptakan satu hari akan sama dengan hari kedua, hari kedua akan sama dengan hari ketiga, hari ketiga akan sama dengan hari kelima dan seterusnya. Karena Allah mengatakan wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Yang namanya hari itu diputar-putar oleh Allah. Kadang senang, kadang sulit, kadang menangis, kadang bahagia, kadang berkumpul, kadang berpisah, kadang sulit, kadang mudah. Begitulah kehidupan dunia, diputar-putar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa gunanya berputus asa? Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, yang bisa menghilangkan keputusasaan adalah at-taqwa, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ibu banyak kesulitan, jangan jauh dari Allah. Kalau ibu ada kemalangan, jangan lari dari Allah. Kalau ibu menghadapi sebuah masalah, jangan menjauh dari Allah, tapi dekatlah dan makin dekatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita ini ada masalah, makin rajin salat, makin rajin ngaji, makin rajin doa, makin rajin puasa, makin rajin bangun di tengah malam tahajud dan yang semacam. Karena orang semakin dekat dengan Allah, maka akan semakin mudah mencari jalan keluar dari kesulitannya. Bukankah Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan mencarikan baginya jalan keluar. Karena takwa itu hakikatnya melibatkan Allah dalam masalah. Yang sering saya katakan bahwa masalah sebesar apapun yang kita hadapi, kalau Allah ikut campur menyelesaikannya, pasti masalah itu akan terurai sedikit demi sedikit. Tapi sekecil apapun masalah yang kita hadapi, kalau Allah tidak ikut campur menyelesaikannya, kita tidak akan mungkin mampu untuk mengurai benang kusut yang kita hadapi. Yakin itu. Maka takwa ini adalah jalan yang sangat tepat untuk menghilangkan keputusasaan dalam hidup kita. Kemudian yang nomor 7, yang bisa menghilangkan keputusasaan adalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Bukankah Rasul mengatakan ad-du'a usilahul mu'min? Doa itu senjata orang-orang yang beriman. Kalau seseorang berperang tanpa senjata akan sulit mengalahkan musuh. Tetapi yang namanya senjata itu akan menjadi bermanfaat jika pertama penggunanya lihai menggunakannya dan senjatanya tajam untuk digunakan. Maka doa adalah salah satu senjata bagi seorang mukmin menghadapi masalah. Yang sering saya katakan, terkadang banyak di antara manusia itu tidak melihat nilai sebuah doa, tidak menganggap berharga sebuah doa, kecuali mereka para nabi dan orang-orang yang mengikuti para nabi. Banyak orang yang tidak melihat nilai sebuah doa. Lihat contohnya Nabi Ayub alaihi salatu wassalam, itu diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam ujian yang tidak masuk logika manusia. Pertama, 12 anak laki-lakinya meninggal dalam satu waktu.
semua anak kebanggaan Nabi Ayub. Yang kedua, seluruh peternakan dan perkebunannya hangus terlalap api sehingga menjadi jatuh miskin seketika. Ketiga, Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam penyakit yang kata Imam Ibnu Katsir penyakit Nabi Ayub itu benjol-benjol dari kepala sampai kaki, isi benjolnya nanah dan darah dan sangat gatal sekali. Dan itu Ayub merasakannya selama 18 tahun lamanya, menggaruk dan menggaruk, sehingga orang menganggapnya Ayub terkena kutukan sehingga tidak ada orang yang mau mendekat takut ketularan. Coba 3 musibah ini Bu, kalau mengenai kita, kira-kira masih bisa hidup enggak kita? Ekonomi hancur, anak-anak meninggal semua, badan pula penuh dengan penyakit. Saya kira kalau ini terjadi di orang sekarang, dipastikan bunuh diri. Kalau enggak gantung diri, makan racun tuh. Atau mungkin ke Barelang cari jembatan nomor 1. Walaupun sudah ditulisi jangan bunuh diri, pasti dia nyemplungkan diri. Itu terjadi itu. Jangan tiga-tiganya lah, baru 1 saja gara-gara faktor ekonomi kan Bu. Banyak orang yang bunuh diri. Gara-gara orang tidak sanggup membayar kreditan kulkas, gantung diri. Gara-gara orang terlilit dengan judi-judi, dengan utang-utang online. Karena saya lihat orang-orang yang terjun bunuh diri di Barelang itu Bu, itu kasusnya hampir mirip. Rata-rata terlilit hutang online ataupun karena judel online. Itu banyak orang yang bunuh diri. Walaupun ada yang bunuh diri tidak jadi mati, rupanya bisa berenang dia. Tapi dari sini menunjukkan bahwa kenapa kemudian kasus-kasus bunuh diri itu karena faktor ekonomi, karena faktor penyakit yang tidak bisa diobati, akhirnya putus asa. Karena orang ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Lah Nabi Ayub alaihi salatu wasallam percaya dan yakin bahwa ketika Allah memberikan musibah kepadanya itu tanda Allah sayang dengan dia. Bukankah Rasul yang mengatakan innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah itu kalau suka dengan hambanya pasti Allah uji hamba itu. Jadi uji itu menguji. Allah itu kalau menguji kita itu sebenarnya tanda sayang Allah kepada kita. Itu yang kemudian diyakini oleh Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Sampai akhirnya Nabi Ayub alaihi salatu wassalam datangi istrinya dan mengatakan, "Ya Ayub suamiku, bukankah kau seorang nabi? Cobalah berdoa kepada Allah. Bukankah doa setiap nabi makbul dikabulkan?" Tapi Ayub mengatakan kepada istrinya, "Tidak. Kalau aku berdoa sekarang tidak adil. Bukankah Allah sudah memberikan nikmat kepadaku 70 tahun, aku baru diuji 18 tahun. Tidak adil kalau aku seandainya berdoa untuk minta kesembuhan. Nanti kalau seandainya ujian dan nikmat itu sudah sepadan, barulah aku akan berdoa." Tapi satu hari ada 2 orang yang membicarakan Nabi Ayub dan tidak layak dan tidak pantas disebutkan di hadapan seorang nabi. Satu orang mengatakan, "Saya lihat Nabi Ayub ini selama 18 tahun kok penyakitnya 1 cuil pun tidak disembuhkan ya. Jangan-jangan Ayub itu dikutuk." Kawan yang mengatakan, "Janganlah kau mengatakan sembarangan seperti itu. Ayub ini orang baik." Orang ini mengatakan, "Gimana saya tidak katakan dia dikutuk? Jangan-jangan dia pernah melakukan sebuah maksiat yang kita tidak tahu, akhirnya Allah murka dan Allah berikan ujian kepadanya." Kawannya mengatakan, Jangan kau katakan seperti itu. Nanti dia dengar." Subhanallah, Allah takdirkan kabar itu sampai ke telinga Nabi Ayub. Dan situlah Ayub merasa sedih. Akhirnya mulai dia angkat kedua tangannya ke langit dan mengatakan, "Rabbi inni massaniyadh-dhurr wa anta arhamur rahimin." Ya Rabb, aku tahu Engkau yang menimpakan madarat ini kebadanku, tapi aku yakin juga Engkau zat yang maha penyayang dari seluruh makhluk-makhlukmu yang memiliki rasa penyayang. Akhirnya Nabi Ayub pun disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kekuatan doa. Akhirnya Ayub sembuh dari penyakitnya, lebih muda dari sebelumnya. Hartanya dikembalikan 2 kali lipat dari sebelumnya, anak-anaknya dikembalikan 2 kali lipat dari sebelumnya. Itulah nilai sebuah doa. Jangan remehkan doa, karena doa itu bisa menyelesaikan keputusasaan kita. Kemudian yang nomor 8, at-tafaul. Tafaul itu tetap optimis, jangan pesimis. Seorang muslim itu harus senantiasa optimis. Kata Rasul, at-tafaul bil khairi tajidu.
Orang yang optimis akan terus mendapatkan kebaikan, maka Allah akan dapatkan kebaikan itu. Siapa yang senantiasa optimis mengejar sebuah cita-cita, sebuah keinginan yang baik, Allah akan dekatkan dengan cita-cita. Maka jangan putus asa. Orang usaha gagal, usaha lagi gulung tikar, usaha lagi gulung apa lagi, pokoknya gulung-gulung terus saja, nggak pernah berhasil. Tapi optimis. Ingat bahwa Rasul itu kalau mengerjakan sesuatu maka dia akan mutqin dalam pekerjaannya. Karena Nabi SAW idza amila syai'an atqanahu. Rasul itu kalau mengerjakan sebuah amalan maka dia akan mutqin dalam amalan itu, akan istiqamah dalam amalan itu, maka akan berhasil. Maka jadilah orang yang senantiasa tafaul, yang akan senantiasa apa? Jangan putus asa, tapi optimislah. Contoh umpamanya yang sering saya kisahkan kepada ibu-ibu, contoh kisah Imam Sudes, ya kan? Ibunya sudah putus asa ketika Imam Sudes kecil, dalam biografinya itu nakalnya luar biasa. Ibunya sudah angkat tangan karena kenakalannya luar biasa, tapi ibunya selalu optimis kepada Imam Sudes. Kalau habis masalah di luar, dia datang, ibunya marah-marah, tapi ibunya tidak pernah memaki Imam Sudes. Ibunya selalu mengatakan, ya Sudes, daripada kau marah, pergi kau ke haram sana, mudah-mudahan kau jadi imam di sana. Besoknya gitu lagi, besoknya gitu lagi. Subhanallah, perkataan ibu yang senantiasa optimis menjadi sebuah kenyataan. Siapa yang tidak kenal Imam Sudes hari ini? Satu dunia kenal dia. Menjadi imam Masjidil Haram, suaranya ditiru semua orang. Itulah sifat optimis, jangan pesimis. Karena itu bisa menghilangkan keputusasaan. Itulah di antara 7 perkara yang disebutkan para ulama obat supaya kita tidak mudah putus asa. Lalu apa penyebabnya? Kenapa orang itu bisa mudah putus asa itu? Kenapa? Sampai berani minum racun, sampai berani gantung diri, sampai berani menerjunkan diri ke sungai, ke laut, dan begitu seterusnya. Kenapa banyak terjadi orang depresi, orang gila gara-gara putus asa ini? Kenapa? Apa penyebabnya? Pertama, al-jahlu billah. Karena jahil mengenal bahwa di atas itu ada Tuhan. Kita ini punya Tuhan, punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa mesti putus asa? Kalau kita dizalimi oleh orang, minta kepada Allah Zat yang Maha Kuat untuk membalaskan kezaliman orang kepada kita. Kalau kita merasa sakit, minta kepada Allah agar penyakit ini diangkat dan diobati. Kalau kita kesulitan ekonomi, minta kekayaan kepada Allah. Bukankah Allah Zat yang Maha Kaya? Jadi jahilnya dengan Allah menjadikan orang itu mudah putus asa. Yang kedua, terlampau ekstrim di dalam masalah takut. Kadang orang saking takutnya akhirnya putus asa. Takut menghadapi masa depan, cemana anaknya. Seperti umpamanya contoh, ada seorang ibu, ada seorang istri ditinggal mati suaminya. Anaknya banyak 10. Kadang-kadang dia stres ibu ini. Cemana nasib baik anak-anaknya di masa depan, cemana makannya, macam mana rumahnya, macam mana pendidikannya. Akhirnya berpikir terus, rambut mulai berubah, kemudian wajah muda pun menua, dan begitu seterusnya. Stres, putus asa, ya. Karena terlampau takut masalah yang menghadapi masa depan. Sebenarnya masa depan itu tidak usah dipikirkan, itu soal takdir. Yang harus kita pikirkan itu hari ini yang sedang kita lalui. Karena yang namanya waktu itu, masa lalu tidak mungkin dikembalikan. Masa depan belum tentu kita akan mendapatkan. Yang mungkin kita lakukan ini sekarang ini. Kenapa sibuk masa depannya macam mana? Itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang putus asa itu karena ketakutan luar biasa menghadapi masa depan. Itulah yang kadang-kadang menyebabkan orang itu akhirnya putus asa. Ini yang kedua. Yang ketiga, lupa dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang lantaran banyak dosa, mungkin dari kecil dia banyak melakukan dosa, sampai dewasa mabuk, judi, zina, zalim, macam-macam lah pekerjaan dosa dan kemungkaran yang dilakukan itu. Satu hari hidayah masuk ke hatinya, kemudian dia ingin bertobat, tapi setan memberikan was-was dalam hatinya, mana mungkin orang seperti saya layak diterima tobatnya. Akhirnya putus asa. Dia jahil bahwa rahmat Allah itu luas. Lah orang yang lupa dengan rahmat Allah kadang-kadang mudah putus asa. Akhirnya betapa banyak orang tak mau tobat gara-gara merasa dosanya besar.
Jangan putus asa. Karena kadang-kadang ada orang yang contoh mamanya pernah membunuh, kepikiran terus, akhirnya merasa bersalah, putus asa, bukannya tobat memperbaiki diri malah bunuh diri, katanya mau menebus nyawa orang. Lah gimana? Dia membunuh malah dianya yang bunuh diri pembunuhnya. Karena merasa bersalah katanya. Hantunya masuk dalam mimpi setiap hari katanya. Itu ada kisah-kisah, ada seorang kisah sama saya itu. Ada seorang polisi Ustaz katanya. Kenapa dengan polisi itu? Nggak tahu dia sampai gila katanya. Karena ketika tugas dia itu dia pernah membunuh orang. Padahal sebenarnya ya mungkin dia sedang menjaga dirinya, tapi karena terlepas mungkin pistolnya bunuh orang. Jadi dia kepikiran, akhirnya stres sampai mau gila. Katanya kalau dalam mimpi datang tuh yang dibunuhnya itu karena dia terlampau jauh dari Allah dan tidak yakin dengan rahmat Allah. Kalau memang dia punya salah pernah membunuh, tinggal bertobat dengan taubatan nasuha. Di zaman Ibnu Umar datang laki-laki mengatakan, wahai Ibnu Umar, aku sudah membunuh orang, apakah bagiku ada tobat? Kata Ibnu Umar, tenang, ceritakan dulu, jangan panik, ceritakan apa masalah. Orang ini mengatakan, Ibnu Umar, aku suka dengan seorang wanita, ku pinang dia tolak aku. Laki-laki yang lain pinang dia, diterimanya pula laki-laki itu. Sakit hatilah aku, katanya. Daripada perempuan itu dipinang orang diterima, bagus ku bunuh saja, biar aku tak dapat, dia pun tak dapat. Halli minat taubah. Apa orang sepertiku ada taubat, wahai Ibnu Umar? Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, sebentar. Bukan Ibnu Umar, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Abbas, halaka minal walidah. Apakah engkau punya orang tua, ibu atau bapak? Ada, wahai Ibnu Abbas. Kalau begitu, ulanglah, berbuat baiklah kau kepada orang tua. Muridnya Ibnu Abbas ini bertanya, yang hadir di situ, ya Imam, aku bingung dengan jawabanmu. Orang ini tanya mau taubat karena sudah bunuh orang. Kenapa jawabanmu suruh pulang berbuat baik kepada orang tuanya? Enggak nyambung antara pertanyaan dan jawaban, kata Ibnu Umar, bukan begitu. Aku berharap kalau dia berbuat baik kepada orang tuanya, pahala berbuat baik kepada orang tuanya bisa menutup dosa pembunuhannya. Karena Allah mengatakan, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghilangkan keburukan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka ini juga diantara sebab kenapa terjadi putus asa, karena lupa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dia menyangka an yadhunna bi rabbih ghairal haq. Dia menyangka dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan prasangka yang tidak baik, yang tidak benar, dengan mengatakan Allah tidak adil. Kayaknya Allah tidak adil sama saya. Kenapa? Lihat anak saya sakit-sakitan, anak orang sehat-sehat. Lihat ekonomi saya gulung-gulung, orang lain bentang-bentang. Lihat suami saya kok seperti ini, suami orang kok seperti itu. Lihat saya seperti ini, kok orang seperti itu. Dibanding-bandingkan, akhirnya putus asa. Itu karena dia berprasangka buruk dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab juga terjadi putus asa. Kemudian yang kelima, su'u tarbiyah, buruknya pendidikan. Boleh jadi karena sejak kecil tidak pernah ditanamkan agama oleh orang tuanya, tidak pernah ditanamkan keikhlasan, tawakal, redha, harapan dan yang semacamnya. Intinya tidak belajar agama. Karena rata-rata orang yang putus asa itu orang yang jahil agama. Kalau orang yang ngaji gitu ya, yang tahu agama, jarang orang yang putus asa karena dia tahu ini tidak boleh. Karena putus asa itu dosa besar, bahkan lebih besar daripada dosanya. Putus asa itu lebih besar daripada dosa yang lainnya. Umpamanya nih, dia itu melakukan dosa seumur hidupnya, kemudian ingin tobat. Sebelum bertobat datang was-was putus asa, akhirnya tak jadi tobat. Kata ulama, putus asa itu justru lebih bahaya dibandingkan dosa yang dilakukan seumur hidupnya. Sebab kalau dia bertobat, walaupun dosa yang dilakukan seumur hidupnya bisa diampuni, tapi gara-gara putus asa dia tak mau tobat jadinya. Jadi putus asa itu yang menghalangi tobat itu. Makanya kenapa putus asa itu lebih besar dosanya daripada dosanya sendiri. Itulah diantara 4 dosa yang paling besar dalam Quran itu salah satunya putus asa. Makanya tarbiyah yang salah dalam keluarga itu menyebabkan akhirnya anak ini tumbuh
ketika menghadapi masalah tidak bisa melakukannya, akhirnya putus asa dia. Kemudian juga yang keenam, ta'alluq bil asbab, terlampau terkait hati ini dengan sebab. Dia enggak yakin dengan Allah, yakinnya dengan sebab saja. Sakit, dia hanya mengandalkan dokter. Dia keyakinannya pokoknya dokter yang bisa menyembuhkannya lah. Datang ke dokter ini tak sembuh, datang ke dokter itu datang ke rumah sakit ini tak sembuh, datang ke rumah sakit itu tak sembuh. Akhirnya tak sembuh, putus asa dia. Karena dia mengandalkan sebab. Dokter itu bukan penyembuh, dia sebab saja. Yang menyembuhkan itu Allah. Harusnya dia meminta kesembuhan dulu kepada Allah, baru mencari sebab. Datang ke dokter, beli obat, enggak. Dia lupa yang di atas, terlampau mengandalkan kepada sebab. Akhirnya ketika sebab ini tak sanggup melakukannya, dia pun putus asa. Kemudian qillatus sabri, sedikitnya sabar. Ada masalah, enggak sabar. Masalah lagi, makin tak sabar. Masalah lagi, stres, akhirnya putus asa. Orang yang sedikit sabar itu akan mudah putus asa. Kemudian tergantung hatinya kepada dunia dan lupa akhirat. Orang kalau hatinya cenderung dengan dunia dan lupa akhirat, pasti dia putus asa apabila keinginan tidak tercapai. Kemudian yang terakhir, tamannil maut, suka berangan-angan lebih baik mati daripada hidup, lebih baik mengakhiri hidup daripada tetap hidup. Orang yang seperti ini mudah putus asa. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itu di antara sebab-sebab putus asa. Lalu apa bahayanya putus asa ini? Pertama, putus asa ini sifatnya orang kafir. Orang yang beriman tidak putus asa. Allah katakan dalam surah Al-Hijr 56. Yang kedua, bahwa putus asa ini dia mendustakan Allah dan Rasul-Nya. Mendustakan Allah dan Rasul-Nya. Orang yang berputus asa itu seolah-olah tidak ada Allah, tidak ada Rasul yang membimbing dalam kehidupannya. Yang ketiga, orang yang berputus asa itu menolak takdir Allah, artinya tidak punya adab dengan Allah. Orang yang putus asa itu tidak punya adab dengan Allah, su'ul adab kepada Allah, karena menolak takdirnya. Dan orang putus asa biasanya lebih jatuh kepada kesesatan dan kehancuran. Dan biasanya orang yang putus asa mudah futur, malas untuk melakukan ketaatan dan untuk melakukan ibadah, zikir dan baca Quran, pasti akan malas. Orang putus asa itu malas semuanya, tidak mau beribadah. Kemudian orang yang berputus asa itu akan terus menerus tenggelam dalam dosa. Orang yang putus asa itu akan terus menerus tenggelam dalam dosa. Kemudian orang yang putus asa ini menyebabkan diharamkan rahmat Allah kepadanya. Dan orang yang putus asa itu bisa mengeraskan hati, bahkan merusaknya. Orang yang putus asa itu tidak akan dapat ketenangan dalam hidupnya. Orang putus asa itu menyebabkan kehidupannya keruh, kehidupannya susah, rungsap, kehidupannya banyak masalah, dan tidak mau mencari jalan keluar dalam hidupnya. Jadi banyak sekali kerusakan-kerusakan orang yang putus asa itu. Baik, untuk mengakhiri, kita akan mengkisahkan beberapa kisah agar jangan sampai kita ini mudah putus asa. Kisah pertama, ketika Nabi SAW menghadapi banyak kesulitan, melihat para sahabatnya. Contoh kisah Khabbab ibn Arat. Khabbab ibn Arat itu dulunya adalah budak yang dibeli oleh seorang wanita kaya kota Mekah karena melihat kepandaian dalam membuat senjata, artinya pandai besi. Usianya 10 tahun, dijual di pasar Ukat, kemudian dibeli oleh seorang wanita kaya, kemudian dipekerjakan di pandai besi. Setelah kemudian dia hidup cukup lama di kota Mekah, ketika sinar nubuah Nabi SAW bersinar di kota Mekah, maka dia mendengar ada seorang Nabi dan Rasul yang diutus di Mekah. Dia mulai tertarik dengan Islam, akhirnya masuk Islam. Masalahnya, setelah Khabbab ibn Arat masuk Islam, tiap hari disiksa oleh majikannya, sama dengan Bilal. Setiap hari majikannya mengambil besi, kemudian besi itu dipanaskan sampai merah, kemudian disundutkan di punggung Khabbab itu supaya dia murtad. Tapi dia tetap sabar. Sampai di zaman Umar, Khabbab pernah menyingkap bajunya sehingga tidak ada satupun di kulit Khabbab melainkan ada luka bakar dari ujung ke ujung berbentuk lubang-lubang. Saking dahsyatnya siksaan majikannya kepada Khabbab supaya dia murtad dari Islam. Ketika Khabbab sudah hampir putus asa,
karena tidak sanggup menghadapi ujian seberat itu. Dia datang menghadapi Nabi SAW yang ketika itu Rasul sedang bersandar di kiswah Ka'bah. Kemudian Khabbab mengatakan, "Ya Rasulullah, tidakkah kau iba kepadaku? Lihat kondisiku. Ala tara, tidakkah kau lihat aku?" Kemudian Khabbab mengatakan, "Ya Rasulullah, ala tad'u lana, ala tastaghfir lana? Tidakkah kau berdoa untuk kami dan meminta percepat kemenangan untuk kami, wahai Rasul? Kami sudah tidak kuat lagi." Artinya Khabbab itu hampir putus asa, tidak tahan, sehingga dia mengatakan, "Rasul, tolong berdoa kepada Allah agar aku ini selamat, agar kemenangan Islam itu cepat di Mekah supaya kami tidak merasakan ini lagi." Tapi Nabi SAW seorang Nabi yang jago menghibur supaya Khabbab tidak mudah putus asa. Apa kata Rasul? "Ya Khabbab, tenang saja, kemenangan itu pasti datang. Dulu wahai Khabbab, ada orang yang dibelah badannya jadi dua karena digergaji sampai mati. Dia istiqamah dengan agamanya. Dahulu ada orang yang disisir dengan sisir besi sehingga daging dan tulangnya berpisah terkelupas sampai mati. Dia pun tidak pernah meninggalkan agamanya. Dahulu ada orang yang dikubur hidup-hidup sampai mati. Dia pun istiqamah dalam agamanya." Rasul ingin membandingkan kondisi Khabbab dengan orang dulu yang jauh lebih dahsyat siksaan, supaya jangan putus asa. Kata Nabi SAW, "Ya Khabbab, tenang, kemenangan itu akan sampai nanti, sampai ada orang yang berjalan dari Son'ah ke Hadraul Maut, tidak ada yang mengganggu dan tidak akan takut kecuali kepada Allah. Tenang ya Khabbab, kemenangan itu pasti datang. Engkau tergesa-gesa, kemenangan itu datang." Lihat kisah Khabbab ini menunjukkan bahwa Nabi SAW mengajarkan kepada Khabbab agar tidak mudah putus asa. Kisah yang kedua adalah kisah saat hijrah Nabi SAW. Bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dalam gua bersama Rasul, tiba-tiba melihat pasukan Quraisy ada di atas gua yang kalau Abu Bakar melonjorkan kakinya pasti akan kelihatan. Abu Bakar sudah keringat dingin dan membisikkan di telinga Rasul, "Musuh ada di atas gua. Sebentar lagi kita akan ketangkap." Abu Bakar sangat mengkhawatirkan, hampir putus asa karena memang pasukan Quraisy sudah mengepung guanya, sementara pasukan itu sudah semangat untuk membunuh keduanya dengan hadiah besar masalahnya. Tapi Nabi SAW menghibur Abu Bakar agar jangan putus asa. Kata Nabi SAW, "Ya Abu Bakar, jangan sedih, jangan sedih. Kita ini bersama Allah. Memang kita berdua, tapi yang ketiganya Allah." Akhirnya Abu Bakar mendapatkan ketenangan. Lihat, Rasul meyakinkan Abu Bakar bahwa kalau Allah bersama kita, Allah pasti menolong kita. Itulah caranya mengobati keputusasaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga, Ammar ibn Yasir, keluarga yang pertama mati syahid dibantai Abu Jahal. Sumayyah ibundanya Ammar ditusuk kemaluannya sampai ke jantung, kemudian dia mati oleh tombak Abu Jahal. Kemudian suaminya, ayah daripada Ammar, digantung kemudian disabet dengan pedang sampai mati. Tinggal Ammar ibn Yasir. Dia disiksa oleh Abu Jahal ini untuk supaya mengikuti ayah ibunya. Kalau dia tidak murtad dari agama Nabi SAW, Rasul hanya melihat dari kejauhan, tidak bisa apa-apa, karena memang Islam masih sedikit, kalaupun melawan percuma. Setelah kemudian Ammar ibn Yasir, karena dia masih muda, masih takut, berbeda dengan ibu bapaknya berani, dia adalah sedikit ketakutan wajar anak-anak. Saat diminta oleh Abu Jahal mencaci maki Rasul dan memuji patung Lata, Uzza, Manat dan Khubal, terpaksa dia memaki Rasul, kemudian memuji patung-patung itu supaya tidak dibunuh. Kemudian setelah itu dibiarkan oleh Abu Jahal lewat Rasul dan mengatakan, "Sabran ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah." Sabarlah wahai keluarga Yasir, Allah janjikan bagimu surga. Artinya jangan putus asa, Allah sudah janjikan bagi kamu dan keluargamu masuk surga. Rasul menghibur dengan cara mengatakan seperti itu. Walaupun ucapan Khabbab ini salah, mencaci maki Rasul dan memuji patung-patungnya, turun ayat, "Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman," kecuali orang-orang yang dipaksa untuk mengatakan karena nyawa terancam, maka tidak dianggap kufur kalau hatinya tetap aman dan tenang dengan keimanan. Turun ayat ini bahwa apa yang dilakukan oleh Yasir ini tidak salah. Walaupun dia memuji Lata dan menghina Rasul, itu karena kondisi terpaksa, tapi hatinya masih tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak lagi kisah-kisah bagaimana Nabi SAW menanamkan
agar kita senantiasa optimis dan tidak mudah putus asa. Baik, sampai di sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.